Siapa itu orang sederhana? Dalam rubrik Sayur Lodeh Kehidupan, kita akan mengikuti perjalanan Romo Teguh untuk menemui seorang pembuat lilin dari Solo. Ketika menjadi pastor paroki di Gereja Santo Antonius Purbayan di Solo, saya mengenal Pak Gunadi. Beliau ini adalah salah satu umat saya yang sangat aktif dalam kegiatan menggereja, baik di lingkungan maupun di parokinya. Setelah sekian lama tidak bertemu, baru-baru ini saya berkesempatan berkunjung ke rumahnya. Misi Pak Gunadi. Romo Teguh. Ya, gimana kabarnya? Ya, baik sekali. Wah, ini tambah gemuk ini. Ya Romo, ya pengasuh ini pun. Ya, monggo Romo, duduk. Ya, makasih masih. Ya. Bu, Romo Teguh, Bu. Oh iya. Ya, permisi. Ya. Mau lihat. Saya ingin sekali bertemu dengan beliau karena saya dengar usaha pembuatan lilinnya bertambah maju. Pak Gunadi, saya tuh pengen tahu pembuat lilin Pak Gunadi ini yang sudah menjadi supplier lilin khususnya untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Nah, kapan mulai membuat lilin itu? Itu waktu tahun 78 saya mengalami lumpuh total yang dalam kata dokter namanya sindrom GPS itu, Guillain-Barré syndrome. Saya lumpuh semuanya. Bahkan ketika di rumah sakit selama 40 hari dirawat belum ada perubahan. Tapi justru dalam keadaan saya yang sangat lemah itu saya ditengok oleh teman-teman sekolah saya. Kemudian jumlah yang hadir, jumlah teman saya dengan jumlah iuran dana yang disumbangkan ke saya berpikir, bukankah itu sejumlah 2 bulan SPP mereka disumbangkan kepada saya? Dari situ seolah-olah ada kekuatan yang mengalir dalam diri saya, membangkitkan jiwa saya, semangat saya. Saya merasa hidup lagi. Semangat saya bangkit sehingga di sini saya harus kuat, saya harus sembuh. Tetapi waktu itu saya mesti pulang karena dana sudah habis. Tapi saya tetap karena keyakinan itu tidak ada obat, tidak apa-apa. Saya yakin obatnya hanya nasi. Tuhan akan mengobati saya, merubah nasi menjadi obat. Kurang lebih 1 tahun lumpuh dan kemudian tibalah pertolongan saat itu ketika saya diberi pekerjaan. Memang tantangan juga karena waktu itu kakak saya jadi koster, setiap hari sibuk mencari lilin. Kemudian apakah nggak bisa dibuat sendiri kan gitu. Saya masih pakai krek 1. Tapi terus kemudian di situ di gereja ada tumpukan lilin-lilin bekas yang sudah tertumpuk puluhan tahun. Apakah kamu bisa manfaatkan itu? Coba saja. Berawal dari modal lilin-lilin bekas yang menumpuk di gudang gereja dan dengan kemauannya yang keras untuk mengatasi keterbatasannya agar bisa hidup mandiri melalui berbagai eksperimen yang dilakukannya. Akhirnya Pak Gunadi berhasil membuat lilin-lilin untuk keperluan peribadatan di gereja. Sekarang usahanya telah berkembang. Dibantu 9 karyawannya, Pak Ignatius Gunadi berhasil menjadi pemasok utama lilin-lilin untuk peribadatan bagi gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu karya yang menjadi kebanggaannya
ialah lilin untuk liturgi perayaan Paskah. Ini yang sangat membanggakan saya, kepuasan batin yang tak terhingga. Kemarin saya harus siapkan sekitar 2000 lilin yang untuk upacara Paskah. Sehingga kalau saya melihat waktu misa itu, waktu diangkat Rama Kristus cahaya dunia, kemudian umat menundukkan kepala bahkan bersujud syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Itu, wah, itu ada perasaan yang sangat membahagiakan diri saya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Perjuangan hidup Pak Gunadi yang dilandasi oleh iman yang kuat membawanya menuju kesuksesan. Pertemuan saya dengan Pak Gunadi ini telah memberi sebuah pelajaran bagi saya dan tidak mustahil dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mengembangkan talenta. Apa yang Tuhan berikan kepada saya harus saya kembangkan maksimal dalam keadaan yang bagaimanapun. Meski saya tetap secara fisik lemah, tapi saya tetap harus maju, berkembang, tumbuh. Setelah saya mengunjungi Bapak Gunadi pembuat lilin tadi, saya merasakan kecil karena Bapak Gunadi yang lumpuh badannya, lumpuh kaki dan tangannya. Bahkan dia secara ekonomi merasa sangat miskin. Akhirnya karena merasa dicintai Tuhan lewat orang-orang di sekitarnya, lewat teman-temannya, dia ingin mengembangkan talentanya sepenuh-penuhnya sampai berkelimpahan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti lilin ini yang terbakar dan menyala, nyalanya pun untuk menerangi orang-orang di sekitarnya. Pemirsa, saya mempunyai sebuah buku berjudul Meditasi Cinta 20 Menit tulisan Budi Sarjono. Anda yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan kami dengan